Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Penyelamatku, Tuhanku, Kau segalanya bagiku. Oh, benteng pertahananku, Engkau tempatku berteduh dan mengadu. Hanya Kau Tuhan dan Bapakku. Oh, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanya Kau, hanya Kau, Yesusku. Saat ku tak tahu harus kemana lagi, Kau menawarkan untuk ku datang. Saat ku tak tahu harus kemana lagi, Kau bawaku mendekat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus,
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat luar biasa, karena perlindungan Tuhan yang sempurna terus melingkupi kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang terus boleh kami nikmati dan rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, memberkati kami saat ini Tuhan. Kami akan beribadah Tuhan pagi hari ini. Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang bebas beracara, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Semua bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Oke, shalom Bapak Ibu yang melakukan ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu tetap melimpah atas kehidupan kami. Jika saat-saat ini kami harus melakukan ibadah online, kami tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tetap bisa bekerja, melawat kami, di kamar kami, dimanapun kami berada, karena kami meyakini bahwa kuasa-Mu bisa bekerja melintasi waktu, ruang, dan dimensi apapun. Karena itu kami persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami berdoa agar firman ini dapat memberikan kepada kami guidance atau petunjuk, agar kami dapat memiliki sikap yang benar di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Oke, shalom saudara. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah tema khotbah yang saya beri judul menaklukkan roh ketakutan. Ya. Karena saya mengamati bahwa hari-hari ini ada sebuah virus yang merebak lebih cepat daripada virus corona, yaitu adalah virus ketakutan. Saya melihat hari-hari ada begitu banyak orang yang dilanda yang namanya ketakutan. Karena itu kenapa saya sampaikan ini dengan sebuah tujuan agar kita memiliki gaya hidup yang berbeda dibandingkan orang yang belum percaya. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam terjemahan aslinya tidak ditulis masa yang sukar, tapi ditulis masa yang sangat sukar. Atau dikatakan masa di mana kita ini sulit melakukan segala sesuatu. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa ternyata firman Tuhan memang mengatakan bahwa masa yang sukar itu pasti akan ada. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya tidak mengalami masa sukar, orang yang belum percaya mengalami masa sukar. Tidak. Masa sukar itu pasti akan kita alami semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari masa sukar, mau tidak mau kita harus bisa menghadapinya. Dan bukankah hari-hari ini adalah masa sukar? Orang mau bekerja sulit, ya. Pengusaha-pengusaha saat ini tidak gampang merunning bisnisnya. Jika kita punya anak yang sekolah pun saat ini sulit, apalagi setelah ini penerimaan siswa baru. Dan saudara bisa bayangkan kalau anak-anak TK penerimaan siswa baru dan itu dilakukan secara online, itu juga tidak mudah. Tapi untuk mengumpulkan mereka secara bersama-sama dengan physical distancing juga sulit untuk anak-anak kecil, Bapak Ibu. Ya. Kita beribadah sulit. Ya. Anda sakit, mau ke dokter, khawatir pula. Apalagi kalau Anda sakit gigi, Bapak Ibu. Itu sangat sulit sekali. Dulu kerusuhan, masa sulit, kita bisa lari ke luar negeri mungkin, yang punya uang. Tapi hari-hari ini pun, kita mau lari kemana? Tidak bisa. Ini adalah salah satu masa sulit. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat punya kemampuan beradaptasi. Saya ingin ingatkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat dalam hal daya juang. Jika tumbuhan aja di tengah-tengah tanah yang tandus, dia tetap bisa memperjuangkan akarnya untuk mencari sumber air. Hewan saja yang cuma punya insting, ya, dia tidak punya akal budi. Di tengah-tengah medan yang susah pun dia tetap memiliki jiwa survival yang sangat hebat. Percayalah, kita manusia punya pikiran, perasaan, kehendak. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya. Kita memiliki kemampuan daya juang yang sangat hebat dibandingkan makhluk hidup yang lain. Apalagi kita percaya bahwa kita serupa seperti Kristus. Dan bukankah Kristus itu menjadi salah satu teladan yang sangat hebat dalam hal memberi contoh daya juang? Karena itu kenapa saya ingin menguatkan Bapak Ibu hari ini. Percayalah, kita akan, mungkin hari ini kita mengalami shock culture. Kita kaget terhadap perubahan-perubahan ini. Tapi percayalah, kita akan bisa beradaptasi
Ya, menghadapi, menjalani ini semuanya dengan baik. Saya ingin mengingatkan, perbedaan antara orang percaya dan orang yang belum percaya itu adalah optimisme kita dalam menjalani masa depan. Perbedaan antara orang percaya dengan orang belum percaya itu adalah keyakinan kita menjalani masa depan. Kalau orang belum percaya, khawatir akan masa depan. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, kita tetap khawatir akan masa depan. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Ya. Karena itu kenapa hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya menaklukkan roh ketakutan. Ya. Saya berdoa, goal saya pada hari ini adalah setelah Bapak Ibu mendengarkan firman ini, Bapak Ibu tidak mengizinkan roh ketakutan itu hinggap dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di buku-buku bagaimana cara menaklukkan ketakutan, motivator pun mengajarkan. Tapi hari ini saya akan menunjukkan ada 3 fasilitas yang memang secara khusus, saya ulang, secara khusus Tuhan berikan kepada orang percaya. Ya. Jadi sekali lagi, 3 hal ini adalah 3 hal yang memang Tuhan berikan, itu khusus kepada orang percaya untuk menaklukkan roh ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, saya jelaskan dulu apa itu roh ketakutan. Cara kerja iman dan cara kerja ketakutan itu sama. Iman itu kita percaya terhadap sesuatu hal yang benar. Takut itu kita percaya sesuatu hal yang salah. Kenapa ada orang takut menghadapi masalah? Karena mereka berpikir bahwa masalah lebih hebat daripada dirinya. Kenapa ada orang takut terhadap kuasa gelap? Karena mereka berpikir kuasa gelap itu lebih kuat daripada roh yang ada dalam diri kita. Iman itu kita percaya hal yang benar. Takut itu kita percaya hal yang salah. Dan kalau ketakutan itu kita izinkan terus ada dalam hidup kita, maka akan memunculkan yang namanya roh ketakutan. Jadi roh ketakutan ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba muncul, bukan. Tapi itu adalah ketakutan demi ketakutan yang betul-betul terus kita izinkan hingga lahir dalam kehidupan kita terus-menerus. Dan itu akan menciptakan yang namanya roh ketakutan. Dan kalau orang sudah terikat roh ketakutan, maka biasanya dia akan sulit untuk mengalahkannya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan, perhatikan di sini. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, sekali lagi, ini adalah 3 fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan jelaskan 3 ini. Yang pertama saya jelaskan dulu, fasilitas pertama. Roh yang membangkitkan kekuatan. Nah ternyata kalau saudara melihat di versi King James, roh membangkitkan kekuatan itu dikatakan power atau dunamis. Dan kata-kata power itu ternyata pernah ditulis dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima power, kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ternyata roh membangkitkan kekuatan itu adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Apakah saudara percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri Anda? Ya, Alkitab mengatakan tidak ada satupun orang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Berarti jika Anda sudah percaya Yesus adalah Tuhan, berarti Anda punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri Anda, berarti kuasanya yang sangat hebat itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Saya tunjukkan lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Yuk, saya akan tunjukkan faktor pembeda antara anak Allah dan bukan anak Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dikatakan di sana.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dikatakan di sana, yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Ciri anak Allah mengalahkan dunia. Anda percaya bahwa kita adalah anak Allah? Ciri anak Allah itu mengalahkan semua permasalahan dunia. Ciri anak Tuhan, permasalahan itu tidak bisa mengalahkan kehidupan kita. Kalau hidup kita bisa dikalahkan masalah yang berasal dari dunia ini, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Karena itu, kesadaran kita akan identitas kita, itu akan menunjukkan respon kita. Saya ingin ingatkan, kalau kita anak Allah, semua permasalahan itu harusnya takluk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu ada, bukan untuk membuat kita menghindari masalah. Tapi untuk kita bisa memberikan respon yang benar saat menghadapi masalah. Saya ulang lagi. Firman Tuhan itu ada, bukan untuk membuat kita ini lari dari masalah. Tapi membuat kita diberikan sebuah cara agar kita bisa menghadapi masalah. Kuasa Roh Kudus. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kuasa Roh Kudus itu bisa muncul dalam diri kita? Karena ada banyak orang percaya, ya, dia sudah punya Roh Kudus, tapi kuasa Roh Kudus tidak bisa bermanifestasi, yaitu mereka tetap mengalami ketakutan. Bagaimana caranya kuasa Roh Kudus, kemampuan Allah yang ada dalam diri kita itu termanifestasi agar kita bisa mengalahkan ketakutan? Saya tunjukkan caranya. Hadapi ketakutan. Sekali lagi, kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana cara memunculkan kuasa itu? Hadapi ketakutan Anda. Lari dari masalah itu akan membuat ketakutan itu terus akan mengikat kehidupan kita. Anda mengalami ketakutan apa? Hadapi. Dan terbukti beberapa waktu yang silam mungkin Anda pernah mengalami masalah. Dan Anda mengatakan, kelihatannya aku kalah. Ya, mati aku. Tapi buktinya sampai saat ini Anda tetap sehat, Anda tetap terpelihara oleh Tuhan. Hadapi ketakutanmu. Saya ingin ingatkan perikop tentang Petrus berjalan di atas air. Saudara tahu bahwa pada waktu ada badai dan Petrus ada dalam perahu. Ya. Dan dikatakan waktu Petrus berfokus kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Ya. Waktu dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi hamba Tuhan mengatakan juga, ada yang mengatakan seperti ini. Waktu Petrus fokus kepada badai, Petrus tenggelam. Apakah itu salah? Tidak salah juga. Tapi saya mengajak saudara melihat Matius 14 ayat 30. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Apakah karena badai? Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Berarti Bapak Ibu, yang membuat Petrus tenggelam itu bukan badai. Yang membuat Petrus tenggelam itu adalah ketakutan dia menghadapi badai. Seringkali yang membuat kita kalah dalam hidup ini, itu bukan badainya. Tapi ketakutan kita menghadapi badai. Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Bagaimana cara mengaktifkan kuasa itu? Hadapi ketakutan Anda. Yang kedua, firman Tuhan katakan kasih. Senjata kedua adalah kasih. Artinya, ingat cintanya dalam hidup kita. Renungkan kasihnya dalam hidup kita. Ya. Renungkan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Orang yang takut, dia lebih merenungkan masalah dibandingkan merenungkan cinta Tuhan. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, seberapa besar sih cinta Tuhan kepada kita? Saya akan tunjukkan derajat cinta Tuhan kepada kita. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan dia? Seberapa besar derajat cinta Tuhan kepada kita? Dia relakan anaknya. Kristus sudah mati buat kita. Kalau kita meyakini Yesus sudah mati buat kita, apalagi yang kita takutkan? Karena itu kenapa saya mengatakan orang yang takut itu menghina darah Kristus. Orang yang takut itu memiliki penilaian bahwa fasilitas hidup itu lebih mahal daripada darah Yesus. Kalau nyawa aja diberikan apalagi fasilitas yang lain. Ya. Ketakutan itu penghinaan terhadap darah Kristus. Saya ulang lagi. Ketakutan itu penghinaan terhadap darah Kristus. Renungkan kasihnya. Berikutnya lagi tentang kasih. Saya perlu jelaskan. Kasih itu tidak berfokus diri sendiri. Egois itu berfokus diri sendiri. Kalau orang punya kasih, ketakutan itu akan pergi. Ya, Alkitab mengatakan, saya mengajak kita baca sebentar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih, orang hidup dalam kasih tidak ada ketakutan. Lawan kata kasih egois. Orang yang makin egois dia makin takut. Saya beri contoh, kenapa orang egois dia makin takut. Jika misal di depan Anda itu ada rumah terbakar. Apakah Anda berani masuk ke rumah itu? Saya yakin Anda tidak mungkin berani masuk ke rumah itu. Tapi saya bertanya, kalau di dalam rumah itu ada anak Anda yang berteriak-teriak minta tolong. Saya percaya tiba-tiba ketakutan Anda sirna dan Anda tiba-tiba akan berani menerobos rumah itu. Kenapa? Karena waktu itu Anda mengasihi anak Anda. Tapi waktu tidak ada apa-apa, kita berpikir 100 kali kita mau masuk ke dalam rumah yang terbakar. Tapi kalau di dalam rumah itu ada anak kita, saya yakin Anda tidak akan berpikir panjang, Anda akan terjang rumah itu seberapa hebat apinya hanya untuk menyelamatkan anak Anda yang teriak-teriak di dalam menangis minta ditolong. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Orang makin egois, dia makin mudah takut. Ya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar awal Maret, Bapak Ibu, istri saya ini tiba-tiba, waktu itu adalah awal-awal virus COVID itu ada, ya, sekitar awal Maret, sekitar tanggal 6. Waktu itu istri saya sempat pergi usada utama dan pulang waktu itu panas. Ya, tanggal 6 Maret. Dan waktu panas, dia panas 3 hari, saya berpikir tipes. Dan akhirnya saya coba cek ke lab, ternyata bukan tipes. Dan panas itu terus sampai hari kelima. Saya mengira itu adalah DB karena trombosit turun. Tapi ternyata saya cek bukan DB pula. Saya punya keponakan dokter dan waktu itu dia mengatakan, waduh ini bahayanya adalah kalau kena COVID. Waktu itu sekitar tanggal 6 Maret. Tapi saya pantau istri saya, selama tidak sesak nafas, saya ngatakan seperti ini, saya akan rawat kamu di rumah. Padahal sebelumnya saya keluar, saya pakai masker, ya, saya menjauhi orang-orang yang kerumunan, tentu saja karena saya prepare agar saya tidak terpapar. Tapi heran loh. Waktu istri saya mulai diduga dan waktu itu saya tidak rapid test karena waktu itu rapid test itu masih sulit. Jadi kalau mau tes itu harus ke rumah sakit. Kalau saya bawa istri saya ke rumah sakit saya khawatirnya dia tidak terpapar malah kena terpapar. Akhirnya saya cuma pantau selama engkau tidak sesak nafas saya akan rawat kamu di rumah. Kenapa tiba-tiba muncul keberanian dalam diri saya tidak takut. Istri saya kena virus itu atau apapun saya tetap berani merawat.
Karena satu, saya cinta istri saya. Karena itu kenapa saya mengatakan ketakutan itu selalu bermula dari keegoisan. Orang makin dia punya kasih, ya, orang makin berfokus kepada orang lain. Ketakutan itu pasti akan sirna. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami kekurangan. Tapi yuk, kalau kita berfokus terus terhadap kehidupan kita, kita pasti dihinggapi ketakutan. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita masih banyak butuh pertolongan. Justru di masa-masa saat ini adalah momen emas. Kita tetap memberi yang terbaik kepada orang-orang sekeliling kita. Dan heran, waktu saya belajar berbagi, saya ambil tanggung jawab terhadap satu keluarga, sandang pangan, di tengah-tengah situasi yang serba sulit, saya tetap pelihara keluarga ini. Heran, tiba-tiba iman saya ini muncul. Seringkali Tuhan itu memakai uang untuk memperkuat iman kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita taruh di hadapan Tuhan, maka iman kita kepada Tuhan itu juga semakin dikuatkan. Orang takut itu orang egois. Semakin kita punya kasih, heran ketakutan itu tiba-tiba pergi. Kedua, renungkan kasih Allah. Yang ketiga, fasilitas ketiga. Saya ulang lagi 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Ketertiban. Apa arti ketertiban di sini? Ketertiban ini di dalam bahasa aslinya dikatakan sopronismos. Atau di versi King James dikatakan sound mind. Suara pikiran. Nah, seringkali yang membuat kita takut, karena pikiran kita ini tidak tertib, Bapak Ibu. Karena pikiran kita ini berpikir terlalu jauh. Sekali lagi berpikir jauh sebagai bentuk persiapan diri, prepare, itu tidak salah. Ya, kita pakai masker, kita hand sanitizer sebagai bentuk persiapan, prepare, itu tidak salah. Tapi kalau kita melakukan itu karena sebuah ketakutan, tentu saja itu salah. Kita berpikir jauh, itu untuk sebuah persiapan. Ya. Tapi kadang-kadang banyak orang berpikir jauh, terus akhirnya mereka ketakutan. Survei membuktikan lebih dari 85%. Lebih dari 85% yang kita takutkan itu tidak terjadi dalam hidup kita loh. Karena itu kenapa kita mengatakan tertibkan pikiranmu. Bagaimana cara menertibkan pikiran? Renungkan firman. Ya, Filipi 4:8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Renungkan firman, tertibkan pikiranmu. Salah satu definisi merenung firman yang saya suka seperti ini. Membuat firman itu menjadi gaya hidup refleks dalam hidup kita. Jadi merenung itu kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup refleks dalam hidup kita. Bayangkan kalau firman jadinya refleks, orang menyakiti refleks kita mengampuni. Orang membenci refleks kita adalah memberkati. Bisa bayangkan kalau firman Tuhan itu jadinya refleks. Ya. Bagaimana cara menjadikan firman jadi refleks? Diulang terus-menerus. Renungkan terus-menerus. Karena segala sesuatu yang diulang, itu akan jadi refleks. Contoh, saudara mandi. Apakah ada di sini yang menaruh tata cara mandi di kamar mandi? 1, buka baju. 2, ambil sabun. 3, apakah ada? Tidak ada kan? Kita ini karena sudah terlalu sering mandi. Anda masuk kamar mandi, tidak pernah saya menemukan ada orang masuk kamar mandi, diambil gayung, isi air, disiramkan ke badannya, terus dia mengatakan, loh, aku lupa buka baju. Tidak pernah. Ya. Tiba-tiba semuanya itu bisa kita lakukan dengan baik, kita berpikir yang lain, tiba-tiba kita bisa melakukan aktivitas itu dengan baik semuanya. Kenapa? Refleks. Bayangkan kalau firman Tuhan itu jadinya refleks dalam hidup kita. Bagaimana cara menjadikan refleks?
Bagaimana cara menjadikan refleks? Diulang terus-menerus. Ya. Segala sesuatu yang diulang jadinya refleks. Dan hebatnya firman itu seperti ini. Selalu membuat kita bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Hebatnya firman itu selalu membuat kita bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Karena itu kenapa orang yang suka merenungkan firman, dia selalu bisa melihat adanya hal baik di tengah-tengah kondisi yang maha sulit. Sekali lagi saya simpulkan, bagaimana cara kita menaklukkan roh ketakutan? Ingat kuasanya, ingat kasihnya, dan ingat kebenarannya. Ya. Bagaimana cara kita menaklukkan roh ketakutan? Ingat kuasa Tuhan, ingat kasih Tuhan, dan ingat kebenaran Tuhan. Renungkan kasihnya, renungkan kuasanya, renungkan kebenarannya. Saya berdoa, firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan firman ini sampai menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Kami berdoa, jika ada jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, mereka sedang diliputi oleh ketakutan Tuhan. Kami berdoa, agar firman ini menguatkan mereka, Engkau lawat mereka satu persatu. Agar ketakutan ini tidak lagi hinggap atau menjangkiti kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami percaya kami bisa melalui masa-masa saat ini itu semuanya dengan baik. Kami berdoa berikan kepedulian antar setiap jemaat yang ada di tempat ini. Biarkan semua jemaat GBI, Family Blessing ada di tempat ini. Mereka semua bergandengan tangan, tidak ada yang jatuh, terkapar sendirian. Kami semua hidupnya terpelihara. Dan biarlah pada waktu masa pandemi ini selesai, mata kami bisa terkagum-kagum. Karena kami melihat betapa hebatnya Tuhan itu memelihara kehidupan kami semuanya. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Anton Darmawan. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo katakan di sebelah saudara, ayo jadi pelaku firman Tuhan ya. Untuk kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
menjadi pelaku firman Tuhan. Perbaikilah orang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pasti engkau akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Pak Anton atas berkat firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bila kami terus, Engkau yang menuntun kami untuk kami hidup dalam firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran itu. Roh Kudus Engkau roh kebenaran, tuntun kami semua untuk hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Anton Darmawan. Engkau berkati dia pelayanannya, Engkau berkati juga rumah tangga keluarganya dan kesehatannya. Kau pakai dia lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba percaya semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti akan ibadah online ini, dimanapun mereka berada, hamba minta berkat-Mu untuk mereka semua. Hamba minta pengurapan Tuhan untuk mereka semua. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang melindungi mereka, dan Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati negara kami ini, Engkau berkati pemerintahan kami, baik Bapak Presiden kami dan juga Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para gubernur, wali kota, bupati. Tuhan, Engkau menolong mereka semua, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka juga. Terima kasih, berkati bangsa ini Tuhan. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk negeri ini. Indonesia boleh dilawat Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa ini dengan kedamaian, dengan keamanan, bahkan dengan kesejahteraan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu ibadah online Minggu 21 Juni 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Sugianto. Shalom. Halo teman-teman LC. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga imun kalian. Tapi yang gak kalah penting, iman kalian juga perlu dijaga dan dibangun. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya agar iman kita tetap terjaga? Yang pertama, jangan lupa ya, tetap bangun imanmu lewat recharge online setiap hari Rabu di YouTube channel Light Generation. Yang selanjutnya, kita juga update loh di Instagram Light Generation. Nah, kalian bisa cek @light.generation. Di situ bakal ada banyak konten yang bisa mengisi waktu luang kalian, dan tentunya iman kalian juga bisa bertumbuh loh. Oh ya, BTW, kalian sudah bergabung belum di Komsel Light Generation Community yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa kontak langsung di IG kita di @light.generation. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, rajin cuci tangan dan olahraga. God bless you. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.